Tuhan itu berjalan bersama kita, dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita, dan seringkali memang dia bawa kita menerobos masalah bersama-sama dengan dia. Jelas yang berperang, yang berperkara itu Tuhan, bukan kita. Kita diminta sama Tuhan untuk tenang, untuk ada di dalam naungan damai sejahtera, rest in Him, masuk dalam perhentian dia, Ibrani katakan. Nah, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19, ini sampai 20 maksud saya. Ini adalah sebuah kisah yang dahsyat ya. Dikatakan begini, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Oke, untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Setiap kali kita menerima Yesus sebagai juru selamat, siap-siap kita pasti akan menjadi sasaran daripada iblis. Setiap hari. Dia akan terus bombardir kita, dan sasaran dia karena dia cuma punya satu akses ke dalam hidup manusia, itu hanya ke dalam pikiran. That's it. Jadi itu yang akan diserang tiap hari. Itu kita akan dituduh, dan bahkan selalu, perhatikan ini baik-baik, dia akan selalu meminimaliskan dosa. Seolah-olah dosa kelihatannya kecil dan gak berbahaya gitu loh. Dia akan minimalis dosa, tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, dia akan memaksimalkan tuduhan. Itu selalu begitu. Jadi hati-hati dengan siasat dia. Makanya saya selalu katakan, ini yang saya katakan tadi, kalau kita kasih makan makanan rohani buat roh dan jiwa kita, dengan firman kebenaran, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat teguh di dalam iman kita. Karena apapun yang kita makan, itu akan menentukan kita sehat atau tidak. Sama seperti makanan jasmani itu. Kalau kita nggak jaga makan, tubuh kita akan sakit, tubuh kita akan nanti penuh dengan darahnya, dengan kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita makan makanan sehat, high protein misalnya, dan lain sebagainya, banyak sayur, kita juga akan menikmati tubuh yang sehat. Biasanya kan begitu. Nah, di dalam roh dan jiwa juga gitu, ada makanan rohani. Makanan rohani, kalau kita nggak makan makanan rohani, bahayanya luar biasa. Akhirnya roh dan jiwa kita nggak pernah sehat. Ya, jadi hati-hati dengan hal itu. Nah, kemudian dikatakan ketika dia dikepung sama orang Filistin, Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Selalu lari ke kubu pertahanan. Ingat, tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Kubu pertahanan kita hanya ada di dalam naungan daripada firman kebenaran. Ketika orang Filistin, ayat 18, datang dan memencar di lembah Refaim, ini adalah arti daripada mereka itu mengepung. Kita juga begitu, kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, kita dikepung sama kegelapan dunia. Udah pasti begitu, kemanapun kita pergi. Karena yang ditebus manusianya, dunianya kan nggak ditebus. Jadi penuh dengan kegelapan, penuh dengan kecelakaan, dengan bencana, dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Penuh dengan masalah gitu ya, kebencian, peperangan yang nggak pernah ada habisnya. Itu sekeliling kita. Jadi sama seperti ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan ayat 19. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah aku harus menerobos musuhku? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan, akan kau serahkankah musuhku ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Nah, kemudian Daud maju, ya, kemudian datanglah Daud di ayat 20 di Baal Perasim. Ini sebuah tempat yang penuh dengan arti, Baal Perasim, dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal